Halo semuanya, di sini aku mau bahas tentang baca singkat negara Portugal. Di sini aku akan ceritakan apa yang aku dapat dari bacaan ini. Yang ini isinya semua tentang Portugal. Paling pertama itu info tentang geografisnya dulu. Berapa sih luas negara Portugal itu? Portugal itu punya 92.389 km persegi. Populasinya itu ada berapa? Ada 10,7 juta. Jadi ada 250.000 orang, itu orangnya orang asing. Dan ibu kotanya itu ada di kota Lisbon. Agamanya apa yang paling besar itu? Jadi di negara Portugal 97% itu semua agamanya Katolik. Dan bahasa nasional mereka yaitu bahasa Portugis. Dan inilah negara di mana Cristiano Ronaldo juga di sini. Terus tahu gak kalian kalau Portugal itu pernah loh menjajah Indonesia, dan dia itu menjajah Indonesia termasuk Timor Leste. Dan gunung tertinggi yang ada di negara Portugal itu namanya itu Gunung Serra da Estrela. Tingginya itu setinggi berapa? Dia itu setinggi 1,9 km. Lebih tepatnya itu 1993 meter. Dan di situ ada tempat ziarah orang Katolik yang sering dikunjungi dan cukup terkenal. Itu namanya tempat ziarah Katolik Fatima. Dan ini sering dikunjungi oleh orang Katolik Eropa. Dan ternyata di Portugal itu pernah ada gempa bumi yang menghancurkan sebagian besar ibu kota Lisbon. Gempa bumi ini terjadi di tahun 1775. Wow, ini sampai menghancurkan begitu banyak ibu kota Lisbon yang hancur dan menimbulkan kerugian yang besar. Dan di negara Portugal ini enaknya apa? Mereka tuh punya bus, dan busnya itu kan transportasi umum dan itu tuh murah. Jadi bus ini menghubungkan setiap desa dan juga daerah lain yang di negara Portugal ini. Bagaimana dengan kisah agama di Portugal? Jadi, ketika Portugal itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, agama Katolik itu disebarkan. Portugal masih jadi bagian dari Kekaisaran Romawi, nah disitulah Katolik disebarkan. Tapi, tahun 711, itu ada seorang, yaitu orang Maure, yang agamanya Islam. Dia itu menguasai sebagian besar daerah Portugal. Nah, di saat inilah Islam itu masuk. Tapi pada abad yang ke-11 sampai 13, akhirnya penguasa Eropa itu ngusir mereka semua. Jadi makanya sekarang tuh banyak katedral yang megah itu dibangun di atas pondasi masjid yang sudah dihancurkan. Sampai sekarang itu negara Portugal itu gereja Katolik masih sangat berpengaruh, sampai 97%, dan negara itu semua agamanya Katolik. Tapi selain agama Katolik, ternyata tuh ada juga pengaruh agama lain atau aliran lain. Di antaranya itu ada okultisme. Okultisme itu suatu kepercayaan, yaitu manusia itu bisa mempunyai kekuatan gaib, kekuatan ajaib. Terus juga ada pengaruh sekularisme. Jadi di sini kepercayaan yang bilang badan negara itu tak bisa digabung dengan badan keagamaan. Jadi ada yang duniawi, ada yang agama, itu nggak bisa disatukan. Dan tahun 1975, berarti 45 tahun ya dari 2020 ya. Akhirnya di Portugal ini rakyatnya semuanya diberikan kebebasan untuk beragama. Jadi kamu bisa ikut yang mana aja, kamu nggak harus Katolik. Dan disinilah Kristen juga masuk. Dan di sini orang-orang misionaris dan hamba Tuhan itu melakukan banyak aktivitas seperti adanya sekolah Alkitab. Terus ada juga toko buku dan siaran Kristen. Dan juga banyak para misionaris hamba Tuhan itu melayani kepada orang-orang yang kecanduan obat. Akhirnya mereka itu diinjili
dan dibawa untuk mengenal Kristus. Dan sekarang itu ada sekitar 2000 jemaat Kristen di negara Portugal. Akhirnya di bacaan ini ditutupi dengan mengajak kita semua untuk berdoa untuk negara Portugal. Yang paling pertama itu kita bersyukur karena di sana sudah ada 2000 jemaat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga kedua, kita juga mau bersyukur kepada pelayanan misionaris yang sudah menolong orang-orang lokal di Portugal supaya mereka bisa mendengar dan juga menerima Injil. Yang ketiga, kita juga mau berdoa agar setiap orang yang beragama Katolik itu mendengar Injil dengan jelas, dengan baik. Jadi supaya mereka itu bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan jelas, memahami firman Tuhan dengan baik. Keempat, kita juga mau berdoa agar banyak jemaat yang dirintis ke daerah yang masih belum mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Karena juga masih ada daerah-daerah yang belum mendengarkan kabar gembira, kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Yang kelima, kita mau doakan pelayanan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara orang yang kecanduan narkoba dan obat-obatan. Jadi di sini juga banyak kasus orang yang kecanduan obat-obatan dan mereka orang yang sangat memerlukan kabar keselamatan supaya mereka juga bisa kembali kepada jalan mereka yang benar. Dan terakhir, kita diundang, kita diajak untuk berdoa agar banyak orang tertarik mendengarkan siaran radio Kristen dan juga internet Kristen. Karena Injil itu diterima dari pendengaran. Dan pendengar itu didapat dari orang yang rela untuk mengabarkan Injil, pergi ke pedalaman, pergi untuk menginjili orang. Jadi diharapkan dari siaran radio Kristen dan juga internet Kristen yang dirintis itu bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk mengenal Yesus Kristus. Sekian review aku dari buku dari bacaan singkat ini. Semoga Yesus Kristus memberkati kita semua.